Halo guys, balik lagi di channel gue DRL11. Nah, di video kali ini gue akan nge-review sebuah film yang berjudul Redemption Dies. Film ini dirilis pada tahun 2021 guys. Pokoknya mah hanet kenelah siga tahu bulat. Pantengin terus di DRL11 tanpa berlama-lama dan banyak bacot yang berkepanjangan. Hayu urang lalajo heula filmna gas kuy ah. Di awal film kita diperlihatkan dengan sesosok pria, tah ieu jelemana yeuh, yang dimana ia sedang melaksanakan tugasnya sebagai anggota militer. Kita sebut saja namanya Paxton. Dan ia ditugaskan untuk membawa peralatan medis untuk anak-anak yang sedang merasakan sakit, seperti hayang modal, lieur hulu, bahkan leho ngucur. Ia harus membawa peralatan medis ini dengan selamat sampai ke tujuan. Lalu Paxton pun mengumpulkan teman-temannya untuk ikut bersamanya. Dan ia pun bersiap-siap untuk pergi. Dan Paxton berangkat menuju lokasi yang ditentukan. Dan apa boleh buat, sebuah roket yang meluncur di depannya hingga mengakibatkan temannya terluka. Tapi sayang, itu hanyalah sebuah mimpi. Dan Paxton pun terbangun dari tidurnya. Pagi hari pun tiba. Kita lihat Paxton sedang bahagia atas kepulangan dari tugasnya. Ia pun bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Raut wajahnya pun sangat terlihat dari wajahnya. Lalu mereka pun menyantap sarapan pagi. Jeung goreng jengkol mah lumayanlah nikmat. Dan Paxton pun tidak ada kegiatan. Ia pun pergi ke ring tinju untuk berlatih. Dan menguatkan otot-ototnya biar bisa tahan lama ketika bermain di ranjang. Dan istrinya yang bernama Kate, ia sedang berpidato. Ia menjelaskan tentang fosil-fosil yang sudah punah, seperti babi ngepet, cocodot, dan seterusnya. Pidato pun selesai. Ia pun lalu pulang ke rumah, dan apa boleh buat, di rumahnya pun banyak sekali keluarganya yang sedang berkumpul. Lalu, Kate pun mencoba meninggalkan mereka dan menghampiri Paxton. Lalu Kate pun berkata, ia ingin pergi meninggalkan Paxton dan anaknya, karena ada kerjaan yang harus membuat Kate pergi. Ia harus mencari potongan fosil dan kerjaan lain yang harus dia kerjakan. Lalu Paxton pun memberikan izin kepada Kate untuk pergi. Keesokan harinya, Kate pun sampai di Maroko dan melihat keindahan alam yang ada di sekitarnya. Angin sepoi-sepoi, matahari terbit, dan burung berkicauan. Setelah itu, ia pun mencari fosil yang telah lama hilang, dan tidak lama kepolisian menghampiri Kate, dan ia ingin melakukan pengawalan terhadap dirinya. Dan Kate pun berterima kasih kembali kepada polisi tersebut, lalu polisi itu pun pergi begitu saja. Dan tiba-tiba, temannya Kate pun menghampiri dirinya, dan ia pun akan pergi ke perbatasan Maroko Aljazair untuk mencari fosil-fosil yang sudah lama hilang. Akhirnya mereka pun sampai di perbatasan, dan Kate pun bersama teman-temannya mulai mencari tulang belulang cocodot. Ia pun mulai berjalan menyusuri tebing-tebing yang ada di sekitarnya. Dan Kate pun lebih berhati-hati karena ia ada di dalam perbatasan. Dan tidak lama kemudian, sekumpulan orang bersenjata menembaki mereka. Dan Kate pun bersama temannya mulai panik. Dan apa boleh buat, kontak senjata pun tidak bisa dihentikan. Dan tiba-tiba temannya pun harus tertembak. Dan Kate pun bersama kedua temannya harus diculik ke markas orang-orang tersebut. Kita kembali ke Paxton. Ia pun sedang tidur dan dikejutkan dengan sebuah telepon yang berdering. Lalu ia pun mengangkatnya dan dikejutkan dengan temannya yang mengatakan bahwa Kate telah diculik oleh orang-orang bersenjata di perbatasan. Dan Paxton pun dengan penuh emosi, ia pun lalu pergi menemui temannya tersebut untuk menyelamatkan Kate. Dan ia pun harus berat hati meninggalkan anaknya, dan harus menitipkannya kepada kakeknya selama ia pergi. Sementara itu, Kate bersama dua temannya berada di markas anggota bersenjata tersebut. Dengan tali diikat di tangannya, ia pun harus berjalan dan menemui ketua dari sekelompok anggota bersenjata tersebut. Lalu mereka pun diinterogasi satu persatu. Menurut mereka, Kate dan teman-temannya adalah mata-mata. Tapi Kate menjelaskan kita adalah arkeolog yang mencari fosil-fosil yang sudah punah.
Singkat cerita, Paxton pun telah sampai. Ia pun menghampiri temannya, dan temannya menjelaskan sedikit dari mereka karena ia juga belum tahu alasan mereka menangkap Kate. Dan temannya juga belum bisa menemukan keberadaan Kate untuk saat ini. Mereka pun lalu masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanannya. Di sebuah ruangan, Paxton melihat ke dalam monitor istrinya sedang diikat bersama satu temannya dan mereka juga meminta bayaran 10 juta dolar untuk menebus keduanya. Paxton ngahulang atuh duit di mana coba, jabading jauh keneh kagajian. Lalu mereka juga bilang jika tidak secepatnya ditebus, maka nyawa keduanya melayang di udara. Dan Kate bilang ia juga sedang mengandung anak yang keduanya. Lalu Paxton pun ngahulang tarik karena dia harus berpikir cara menyelamatkan Kate dan kandungannya. Lalu karena frustasi ia pun pergi begitu saja. Lalu Paxton pun menghampiri temannya si botak untuk mencari cara menyelamatkan Kate istrinya. Dan ia pun menjelaskan kota kecil yang dimana keberadaan Kate berada. Lalu mereka pun bergegas untuk pergi menuju kota tersebut. Setelah mereka sampai, lalu mereka pun bertemu kakek tua, dan mereka pun dibantu untuk menuju kota tersebut. Lalu kakek itu pun memberikan sebuah mobil untuk menuju kota tersebut, dan mereka pun lalu bergegas. Williams, be careful. Setelah lamanya di perjalanan, mereka pun diikuti oleh sebuah mobil yang tidak dikenal. Lalu mereka pun mencoba menghindari mobil tersebut. Setelah merasa aman, mereka pun lalu mengikuti mobil tersebut dan benar saja, mobil itu pun membawa mereka ke tempat yang dimana keberadaan Kate berada. Lalu Paxton pun bersama temannya mencoba melumpuhkan para penculik itu satu persatu. Dan Paxton pun bersiap-siap untuk merakit sebuah sniper yang ingin dia gunakan. Dan menembaki para penjaga yang menjaga pintu masuk tersebut. Dengan fokusnya, Paxton mampu melumpuhkan 4 penjaga sekaligus. Lalu ia pun membereskan semuanya agar tidak ada yang melihatnya. Allahu Akbar. Malam pun tiba. Ketika para penculik sedang menunaikan sholat, Paxton pun bersama temannya lalu mencoba masuk dan mengendap-endap kali aja ada makanan. Ya enggak kali. Lalu terjadilah kontak senjata. Ia pun menembak para penculik itu satu persatu. Ketika mereka sedang melakukan sujud, terdengar tembakan yang membuat mereka harus membatalkan sholatnya. Aduh, ayah gitu nak. Ketika Paxton masuk ke dalam suatu ruangan, ia melihat Kate yang sangat ketakutan. Paxton pun mencoba menenangkan Kate dan memeluk erat dirinya. Lalu Paxton pun memberikan senjata kepada Kate untuk berjaga-jaga. Dan temannya pun harus dipergoki oleh 3 penculik tersebut. Ia pun harus menurunkan senjatanya. Ketika Paxton sedang berjalan-jalan di lorong, ia pun ditodongkan golok dan ia pun berhasil mengalihkan keadaan. Dan ia pun dibawa ke suatu ruangan yang dimana ketua penculik tersebut berada. Dan negosiasi pun dimulai. Paxton pun mencoba menurunkan senjatanya. Dan ia pun mencoba bernegosiasi, kami akan memberikan 10 juta dolar jika melepaskan istriku, ujar Paxton. Dan akhirnya temannya pun mentransfer uang tersebut. Dan ketua dari penculik itu pun pergi begitu saja. Dan bantuan pun datang, mereka mengirimkan tentara militer untuk membantu Paxton dan temannya. Lalu mereka pun bergegas untuk pergi, kontak senjata pun tidak bisa dihentikan. Dan Paxton pun harus terkena peluru di kakinya. Lalu ia pun mencoba merakit bom untuk meledakkan tempat tersebut. Dan apa boleh buat, setelah mereka keluar, ledakan pun terjadi dan mereka pun harus terpental sangat jauh. Dan istrinya pun menangis histeris melihatnya. Lalu keesokan harinya, mereka pun selamat atas insiden tersebut dan menemui istrinya yang sedang mengandung. Terlihat bahagia dari wajah mereka bisa berkumpul kembali. Dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi segitu aja video dari gue. Lumayan serulah filmnya perjuangan seorang ayah menyelamatkan istri dan anaknya dalam kandungan.
Pokoknya mah gitu welah campur aduk. Dan gue dari L11 pamit undur diri dan nantikan video-video gue selanjutnya.